Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya keputusan pemerintah membuat sumber daya genetik ternak lokal. Saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Septi Widya Aryani, Rajif Akif, Maulana Malik, Lutfiana, Akmal Maulana, dan Siwi Pratiwi. Kenapa sumber daya genetik ternak lokal itu penting? Plasma nuftah ternak telah mengalami evolusi lebih dari 1000 tahun. Hal ini membentuk setiap spesies yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian. Selain itu, keragaman plasma nuftah ternak membedakan genetik baik di dalam ataupun antar semua rumpun dan spesies yang digunakan di dalam pertanian. Sumber daya genetik ternak ini digunakan sebagai bahan pangan, tenaga kerja, pakaian, dan kebutuhan dasar manusia lainnya yang harus selalu tersedia. Karena itu, pengelolaan, akses, dan penanganan selanjutnya harus menjadi kepedulian manusia. Kebutuhan pangan manusia masih terus meningkat. Ketersediaan sumber daya genetik ternak menjadi sangat penting. Kepentingan ini mendorong para petani dan pemulia ternak untuk menciptakan rumpun atau galur atau strain baru ternak dengan mutu yang lebih baik dan dengan nilai nyata yang lebih tinggi. Sumber daya genetik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang sumber daya genetik hewan dan pembibitan ternak di dalamnya terdapat tentang segala urusan tentang SDG hewan dari hulu ke hilir. Klasifikasi ternak yang termasuk dalam sumber daya genetik terdapat pada pasal 1 poin pertama hingga 4, yaitu yang pertama, sumber daya genetik hewan yang selalu disebut SDG hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur. Yang kedua, SDG hewan asli atau SDG hewan yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia. Yang ketiga, SDG hewan lokal adalah SDG hewan hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungannya. Yang keempat, SDG hewan introduksi adalah SDG hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Faktor turunnya sumber daya ternak lokal. Yang pertama, eksploitasi berlebihan. Yang kedua, ekspor ternak lokal dengan grade bagus. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, kebijakan pemerintah soal impor. Yang kelima, pemenuhan inseminasi buatan. Yang terakhir, kurangnya kebijakan konservasi. Pelestarian sumber daya genetik ternak asli dan lokal. Buku Indonesia Biodiversity and Action Plan atau IBSAP tahun 2015 sampai 2020 yang sejatinya sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijaksanaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, tidak hanya ternak. Pada buku tersebut disajikan kekayaan sumber daya hayati bidang peternakan, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, kelinci, dan unggas. Namun demikian, buku tersebut bukan satu-satunya pedoman untuk menjaga keberadaan dan melestarikan ternak asli atau lokal. Pada pasal 29, 34, 35, dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 telah dinyatakan perlunya konservasi dan metode penerapan konservasi ternak. Konservasi dilakukan sebagai upaya pemanfaatan sekaligus pelestarian.
Metode yang diterapkan adalah konservasi in situ dan ex situ. Pelaksanaan konservasi tertentu dilandasi adanya data jumlah ternak yang mengindikasi kondisi mengarah ke kepunahan. Penggunaan ternak secara bijaksana bermuara pada kepentingan masyarakat, yaitu sebagai sumber ketahanan pakan. Bicara tentang pemanfaatan, tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan sisi ketersediaan yang kontinu dan kemudahan aksesibilitas. Artinya, mudah diperoleh dan selalu tersedia. Bisa dilihat di sini ada tabel tentang konservasi ternak, yaitu ada ex situ dan in situ. Pengusulan dan penetapan rumpun ternak lokal baru. Pemberian nama ternak, baik breed maupun ras, biasanya ditentukan berdasarkan hasil proses persilangan. Contohnya, kambing peranakan Etawa hasil proses grading up kambing lokal dengan Etawa sampai minimal 6 generasi. Yang kedua ada nama daerah asal ternak, contohnya ayam gedu, itik Magelang, domba Garut, kambing kecebong. Maksud saya kecobong. Ataupun bagian fisik tubuh, contohnya domba ekor gemuk karena ekornya yang besar. Tujuan pengusulan adalah penetapan dan pengakuan serta perlindungan hukum. 2 peraturan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Permentan OT-140-2/2008 tentang penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak dan Nomor 117 Permentan SR-120/10/120 penetapan dan pelepasan rumpun atau galur hewan menetapkan tata cara pengusulan suatu rumpun oleh pihak tertentu ke Menteri Pertanian. Intinya, bila kekhasan ternak dan sebaran asli geografisnya ada dalam suatu wilayah kabupaten, maka permohonan penetapan rumpun dilakukan oleh Bupati. Bila sebaran asli geografis lintas kabupaten, maka permohonan penetapan rumpun dilakukan oleh Gubernur. Dan bila sebaran geografis lintas provinsi, maka Menteri Pertanian melakukan permohonan. Bab 2 tentang persyaratan permohonan pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 pada Permentan nomor 117 Permentan SR-120/10/2014. Sekian penjabaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.